Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Aldi Cahaya Muhara dari kelas 4A ya dengan NIM 12420808013. Di sini saya tuh akan mempresentasikan tentang daur biokimia dalam lingkungan. Yaitu saya mengambil dua siklus, pertama siklus air dan siklus karbon. Di sini tuh ada pengertian siklus air ya. Siklus air atau siklus hidrologi itu merupakan proses peredaran air yang berlangsung terus-menerus dari permukaan bumi menuju atmosfer. Nah, di sini teman-teman di gambar ini teman-teman boleh itu gitu. Itu ada siklus hidrologi gitu. Yang dimana ada peredaran air yang berlangsung terus-menerus dari permukaan bumi menuju atmosfer itu terus berulang. Setelah itu ada proses siklus air ya. Nah, pertama siklus air itu ada 5 tahap ya. Pertama ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, sama runoff. Nah, untuk evaporasi itu proses penguapan air dari permukaan laut, danau, sungai maupun sumber air lainnya akibat panas matahari. Jadi ketika si air terkena panas matahari, dia akan menguap dan menjadi awan. Nah, setelah itu ada kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik air yang membentuk. Nah, ketika si air udah menguap dari danau atau genangan air atau di bawah tanah, dia naik ke atas menjadi awan. Nah, setelah awan tuh ada proses pendinginan yang membuat menjadi awan gitu, gumpalan asap ya. Setelah itu dilanjut presipitasi itu, air terkumpul di awan kemudian jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, ketika si air sudah membentuk awan, nah itu si air itu akan menumpuk di atas dan sehingga akan turun dan terjadilah hujan. Selanjutnya kita ada infiltrasi, yaitu sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Jadi ketika hujan turun, itu si air itu akan ke tanah dan masuk lagi ke tanah. Nah, dan yang kelima terakhir adalah runoff, aliran permukaan ya. Air yang tidak meresap ke tanah dan akan mengalir ke permukaan menuju sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Nah, itu adalah siklus berputar, siklus yang sama terus dilakukan berulang kali ya. Selanjutnya itu adalah peran komponen lingkungan ya. Beberapa komponen lingkungan itu berperan dalam berlangsungnya siklus air, antara lain itu adalah atmosfer, hidrosfer, litosfer, sama biosfer. Atmosfer itu berfungsi sebagai tempat terbentuknya awan dan terjadinya hujan ya. Sedangkan hidrosfer menjadi sumber utama air seperti laut, danau, dan sungai. Untuk litosfer berperan sebagai tempat air meresap dan tersimpan sebagai air tanah. Nah, untuk yang terakhir itu adalah biosfer, melibatkan makhluk hidup yang memanfaatkan air untuk berbagai proses kehidupan. Oke, next. Nah, ini tuh ada upaya untuk mengurangi dampak buruk ya. Pertama ada deforestasi, perubahan iklim, dan polusi udara. Nah, itu ada reboisasi gitu. Reboisasi itu dan pengelolaan hutan dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian. Jadi adanya reboisasi ini tuh untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, setelah itu ada perubahan iklim, itu untuk mengurangi bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Contohnya kita jangan bergantung terhadap energi gas ya, gas, minyak bumi itu, karena energi itu terbatas gitu, gak selamanya ada, makanya kita harus melakukan energi terbarukan. Setelah itu ada polusi udara, itu mengurangi emisi kendaraan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang suka mengendarai atau suka berkendara ya, walaupun dekat itu teman-teman lebih baik jalan kaki aja demi kesehatan dan juga menjaga polusi udara. Nah, untuk ada yang kedua itu ada tadi yang saya jelasin itu ada siklus air ya, sedangkan yang ini ada siklus karbon ya. Untuk siklus karbon sendiri adalah proses perpindahan unsur karbon yang terjadi secara terus-menerus antara atmosfer, makhluk hidup, tanah, dan perairan. Karbon itu merupakan unsur penting karena menjadi bagian dari berbagai senyawa organik yang mendukung kehidupan. Nah, ini ada proses siklus karbon ya. Pertama itu ada fotosintesis, tumbuhan yang menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis. Nah, yang kedua itu ada respirasi. Makhluk hidup melepaskan karbon dioksida kembali ke atmosfer melalui proses pernapasan. Nah, dekompensasi, organisme penguraian memecah sisa makhluk hidup yang mati sehingga karbon kembali tanah
ke tanah atau atmosfer. Yang keempat, pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas manusia seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas menghasilkan karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Di sini ada peranan komponen lingkungan, mungkin bisa dilihat gambarnya seperti itu. Pertama itu ada atmosfer sebagai tempat karbon berada dalam bentuk CO2. Yang kedua, biosfer, yaitu tumbuhan dan hewan yang menyimpan karbon dalam tubuhnya. Nah, kita sebagai makhluk hidup pasti ada karbon yang tersimpan dalam tubuh kita. Ketiga, hidrosfer, terutama laut yang mampu menyerap dan menyimpan karbon. Terakhir itu adalah litosfer, tempat karbon tersimpan dalam bentuk batuan serta bahan bakar fosil. Di sini juga ada upaya untuk mengurangi dampak buruk dari siklus karbon ini. Pertama itu adalah mengurangi penyerapan CO2 oleh tumbuhan. Nah, untuk teman-teman jika ingin mengurangi CO2, teman-teman jangan menebang pohon. Lebih baik ketika ingin menebang pohon itu harus dilakukan reboisasi, atau misalnya pohonnya yang memang udah nggak cukup, udah terlalu tua gitu ya. Soalnya ada perubahan iklim gitu. Peningkatan CO2 itu menyebabkan pemanasan global. Nah, sekarang sedang terjadi pemanasan global. Makanya untuk setiap negara itu selalu di negara-negara maju mereka mati-matian untuk melakukan reboisasi gitu. Untuk menekankan kepada masyarakatnya, kepada orang lain untuk melakukan reboisasi. Nah, biar apa? Reboisasinya bukan dilakukan oleh jangan pakai tanah pohon sawit, teman-teman. Itu salah besar sekali ya. Sekarang kan di Sumatera sekarang itu melakukan reboisasi dengan pohon sawit ya, aneh banget tuh. Soalnya ada polusi udara ya, emisi bahan bakar fosil meningkatkan karbon di udara. Nah, seperti mesin ya, asap kendaraan yang kita pakai sehari-hari itu tuh bisa menyebabkan karbon dioksida, meningkatkan karbon dioksida dan juga menyebabkan polusi udara. Nah, mungkin segitu saja ya dari penjelasan tentang siklus air dan siklus karbon. Untuk kedepannya mungkin mari kita lakukan inovasi teknologi hijau dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian ekosistem agar bumi kita terjaga dan kita selalu sehat. Kita sebagai generasi Z harus menjaga untuk generasi yang selanjutnya gitu. Baik, terima kasih.